Dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, mengunjungi rumah Jokowi di Jalan Kutai Utara 1, Sumber, Banjarsari, Solo. Kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo mendadak sepi dari warga yang biasanya ramai berfoto bersama. Awak media yang biasa meliput pun tak diperkenankan masuk ke area kediaman Jokowi dan hanya diperkenankan memantau dari jalan raya. Kepastian kabar kedatangan dua tersangka ke kediaman Jokowi dibenarkan Ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Ia membenarkan Egy Sujana dan Damai Lubis mendatangi kediaman Jokowi didampingi kuasa hukum Eli Danetti. Meski demikian, Syarif enggan berkomentar terkait pertemuan antara dua tersangka tersebut bersama Jokowi. Menurutnya pertemuan dilakukan secara tertutup. Diketahui sebelumnya 8 orang ditetapkan sebagai tersangka yang terdiri dari Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Penetapan tersangka dibagi menjadi 2 klaster dan ke-8 tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis menyambangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Hal tersebut merupakan babak baru dalam drama perjalanan kasus ini. Nama Egy Sujana dan Damai Hari Lubis kembali menjadi sorotan. Usai keduanya diketahui menyambangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di tengah status keduanya sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis merupakan 2 dari 8 tersangka yang tergabung dalam klaster pertama penyidikan kasus ini. 5 tersangka di klaster pertama yakni Egy Sujana selaku pengacara, serta 4 aktivis yakni Kurnia Trirohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadila. Para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Sedangkan di klaster kedua terdapat 3 tersangka, yakni Roy Suryo, ahli telematika dan mantan Menpora, Rismon Hasiholan Sianipar, ahli digital forensik, dan Dr. Tifauzia Tiasuma, dokter sekaligus aktivis. Ketiga tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Sebelumnya, Jokowi melaporkan sejumlah nama atas pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Dalam laporan tersebut ada 12 nama yang dilaporkan. Kasus ini mencuat setelah Roy Suryo bersama beberapa pihak menggugat keaslian ijazah sarjana Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Roy Suryo melaporkan 7 orang yang disebutnya sebagai pendukung Jokowi ke Polda Metro Jaya. Mereka dilaporkan karena diduga memfitnah Roy Suryo soal ijazah palsu dan korupsi proyek Hambalang. Roy Suryo melaporkan 7 orang yang disebutnya sebagai pendukung Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Ketujuh orang tersebut dilaporkan atas dugaan tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Mereka diduga memfitnah Roy Suryo terkait kepemilikan ijazah palsu dan terlibat kasus proyek Hambalang. Roy Suryo telah melampirkan beragam alat bukti, mulai dari tangkapan layar, tautan, dan transkrip pernyataan ketujuh orang itu kepada polisi. Saya datang ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, ya, untuk membuat atau membuka laporan polisi dan sudah keluar STTLB-nya /B /114 /1 /2026 SPKT Polda Metro Jaya, laporan saya, ya,
saya dengan mohon maaf harus saya tutup beberapa yang sifatnya krusial. Bukan apa-apa karena saya menghormati privasi saja. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan. Ya, tapi dan kawan-kawannya pihak penyidik sudah mendapatkan karena kami sudah menyerahkan laporan berupa detail intinya seperti ini, lengkap dengan ada penjelasan di dalamnya tentang orang-orangnya, tentang buktinya, screen capture-nya, link-nya, bahkan juga transkripnya sudah kita berikan semuanya. Petunjuk dan buktinya ada. Jadi kenapa kita melaporkan pasal 433 ayat 2 dan 434 ayat 1? Dalam laporan ini, para terlapor dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama dilaporkan atas pencemaran nama baik, sementara klaster kedua dilaporkan atas fitnah keterlibatan Roy Suryo di kasus korupsi Hambalang. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa memprotes tayangan mensrea komika Panji Pragiwaksono yang digelar ratusan pemuda Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di depan kantor Kemkomdigi Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Ya, masa mendesak Komdigi turun tangan terkait materi komika Panji yang dinilai tidak lagi mengedepankan komedi yang sehat dan edukatif. Kami betul-betul kecewa. Jangan lupa. Kedegangan terjadi saat unjuk rasa ratusan pemuda NU dan Muhammadiyah di depan gedung Kemkomdigi Gambir Jakarta Pusat memprotes materi komika Panji Pragiwaksono di acara Mensrea yang ditayangkan Netflix. Kericuhan terjadi saat polisi memadamkan sejumlah atribut yang dibakar massa di depan pintu gerbang. Meski kericuhan bisa diredam, namun sejumlah pengunjuk rasa yang tak terima sempat terlibat ketegangan dengan petugas. Pengunjuk rasa menilai materi stand up Panji tidak lagi mengedepankan komedi yang sehat dan edukatif, di mana hal tersebut berpotensi bisa memecah belah bangsa. Selain mendesak Komdigi turun tangan terkait tayangan tersebut, massa juga mendesak Panji meminta maaf kepada NU dan Muhammadiyah karena kedua ormas tersebut jadi bahan candaan. Aliansi Muda NU dan Pemuda Muhammadiyah juga meminta pihak kepolisian segera melakukan pemanggilan kepada Panji mengingat adanya dugaan pelecehan dan penghinaan dalam tayangan tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bisa komika Panji Pragiwaksono ini dilaporkan ke polisi atas materi stand-up-nya dalam tayangan bertajuk Mensrea. Panji dilaporkan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah karena dianggap timbulkan kegaduhan. Selamat balap atasan Presiden Republik Indonesia. Let's go! Apapun yang gua katakan, orang nggak bisa marah. Kan menurut keyakinan saya. Bahkan kalau menurut keyakinan saya di Ahmad Sahroni, lu mau ngomong apa? Nggak semua polisi seperti Irjen Teddy Minahasa. Ada juga yang kayak Ferdi Sambo. Inilah cuplikan materi stand up komedi dalam pertunjukan Mensrea yang dibawakan komika Panji Pragiwaksono. Pertunjukan ini berujung pelaporan ke Polda Metro Jaya pada Rabu malam. Itulah kenapa Mensrea itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Panji dilaporkan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah karena materi Mensrea dianggap merendahkan, memfitnah, dan menimbulkan kegaduhan. Kami melaporkan bahwa ada kasus menurut kami beliau merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa begitu, menimbulkan keresahan terhadap khususnya kami sebagai anak muda Nahdliyin pun juga teman saya sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah begitu. Pertunjukan stand up komedi Mensrea Panji Pragiwaksono viral di media sosial usai tayang di sebuah platform layanan streaming berbasis langganan. Sebelumnya, Mensrea sudah lebih dulu hadir dalam tur 10 kota di Indonesia sepanjang 2025. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD dalam podcast Terus Terang menyebut untuk kasus Panji di Mensreya tidak bisa dihukum. Ya, sementara itu Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017 Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam podcast Denny Sumargo mengaku pro atau mendukung Panji Pragiwaksono. Kita tonton belakangan ini mensreanya Panji Pragiwaksono. Panji itu Pak Mahfud mengatakan Gibran mengantuk, ya. Itu kan subjektif sekali kalau nanti dianggap bahwa ini menghina atau mengkritik. Dua hal. Pertama, orang bilang orang mengantuk tuh masa menghina. Misalnya Mas Yusuf, kamu kok ngantuk? Apa-apa orang ngantuk biasa. Kita bisa mengatakan begitu Pak, tapi kalau aparat hukumnya mengatakan masuk kategori menghina. Tapi kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Panji Pragiwaksono ini, tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya dia belum mengatakan berlaku. Bulan Desember. Iya. Meskipun baru tayang sekarang lah ya, hari-hari ini gitu ya. Iya, tapi kan peristiwa pertamanya dia bilang kapan? Kalau ditayang besok tahun depan lagi, ya tetap peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji, tenang. Nanti saya yang bela. Tapi gue udah nonton di Netflix. Nonton. Waduh gila deh, Panji nekat banget. Oke, pro kontra dong pasti. Gue sih pro banget tuh. Kan dia udah pinter. Dia udah pakai disclaimer nih. Ya. Keyakinan saya. Nah itu yang saya mau tanya Mas. Kenapa gue suka loh? Iya, kenapa sih Pak itu keyakinan? Gue langsung bilang sama bini gue nih. Wah, gue suka banget nih kalimat itu nggak. Tapi kalau ada yang gugat, delete-nya bisa masuk loh Pak. Makanya kita lihat aja. Kan kita harus yakin namanya hukum itu kan ada presiden. Nah ini cakep nih. Itu kalau kita, saya suka dengan hukum. Maksudnya secara normatif ya. Tapi pernah mengalami hukum ya. Ada presiden gitu kan. Iya. Jadi kalau lu udah mengatakan kayak A, ini hitam. Iya, jangan begitu yang lain lu bilang ini putih. Ya, sementara itu dianggap menimbulkan kegaduhan, komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi. Terkait hal tersebut, Wapres Gibran tegaskan materi yang disampaikan Panji dalam tayangan bertajuk Mensreya adalah kritik dan evaluasi biasa terhadap pemerintah sehingga tidak perlu sampai dilaporkan. Panji Pragiwaksono ramai mendapat sorotan terkait materi stand-up komedi Mensreya miliknya. Bahkan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah membuat laporan ke Polda Metro Jaya terhadap Panji karena dianggap menimbulkan kegaduhan. Terkait hal itu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan tidak perlu sampai dilaporkan. Materi yang disampaikan Panji sebagai bentuk kritik dan evaluasi biasa terhadap pemerintah. Jalan-jalan ke pasar ketemu Mbak Ayu, duduk bersamanya dan Sebelumnya diketahui Panji juga sempat merosting Mapres Gibran dalam materi stand-up komedi Mensreya. Melalui media sosial Instagram, Gibran menunjukkan gayanya yang unik dalam menanggapi kritikan. Gibran membagikan cuplikan kegiatannya dengan menggunakan latar belakang musik berjudul lagu Melayu yang dinyanyikan Panji Pragiwaksono. Dari tim liputan iNews melaporkan. Ya, sementara materi stand-up komedi Mensreya milik Panji Pragiwaksono yang menyebut fisik Wapres Gibran mengundang sejumlah respon dari publik figur. Ya, Tompi menyebut candaan menyinggung fisik bukanlah kritik yang cerdas, sementara Dr. Tifa menyebut lebih baik dikatain ngantukan daripada pitosis atau kondisi kesehatan tertentu. Musisi sekaligus dokter bedah plastik Dr. Teguh Adi Fitrian atau Tompi respon materi stand-up komedi Mensreya milik Panji Pragiwaksono yang menyebut mata Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ngantuk. Dalam media sosial Instagram, Tompi menilai candaan yang menyinggung kondisi fisik bukanlah bentuk kritik yang cerdas. Apa yang terlihat mengantuk pada mata dalam dunia medis dikenal sebagai ptosis, yakni suatu kondisi anatomis yang bisa bersifat bawaan, fungsional, atau medis. Tompi juga menegaskan bahwa martabat manusia seharusnya tidak menjadi punchline atau kalimat pamungkas dalam humor. Meski demikian, Tompi tetap mengapresiasi materi stand-up komedi Mensreya milik Panji yang dinilainya keren.
Sementara itu, melalui media sosial X, Dr. Tifauzia Tiasuma menyebut lebih baik dikatai mengantukan daripada tosis. Karena menurutnya dalam pendekatan evidence-based medicine, tosis tidak sekedar persoalan kelopak mata turun, melainkan bisa berkaitan dengan kondisi kesehatan tertentu. Dari tim liputan iNews melaporkan.